Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA atau biasa disapa Buya Syakur ini merupakan sosok ulama yang sangat sederhana, tawadu, dan senantiasa menghormati siapapun tanpa membeda-bedakan dari mana latar belakangnya. Pemilik pondok pesantren Cadang Pinggan Indramayu, Jawa Barat ini dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki wawasan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan mumpuni. Beliau juga secara konsisten terus mengenalkan Islam kepada masyarakat dunia, bahwa Islam merupakan agama yang damai dan rasional. Sehingga tak heran, dalam setiap tausiahnya, Buya Syakur selalu menyisipkan puisi dan kata mutiara yang sangat menyentuh hati. Berikut beberapa kutipan kata mutiara Buya Syakur Yasin tentang Tuhan, cinta, kebahagiaan, harta, pangkat, dan jabatan. Kebahagiaan yang kita peroleh dari membahagiakan orang lain itu adalah aroma surga. Hadis Nabi menyatakan, di antara amal yang paling mulia adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin, membayarkan utangnya, memenuhi kebutuhannya, atau melapangkan rasa kegalauannya. Nanti, apabila ada orang yang membutuhkan dirimu hanya untuk waktu tertentu, itu artinya bahwa engkau tidak dibutuhkan untuk setiap waktu. Hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang segera bertaubat setelah berbuat dosa. Mata rantai yang dapat mengikat persatuan cinta itu adalah dengan berbagi rasa. Kalau kamu selalu balas kejahatan dengan kejahatan, lalu kapan kamu akan menciptakan kedamaian? Bagaimana Anda bisa bertuhan dengan baik, sementara dalam beragama saja Anda masih sering bertengkar? Pluralitas adalah realita yang tidak bisa dipungkiri, karena relativitas dan subjektivitas yang tidak bisa dihindari. Itulah bukti akan kemahahebatan Allah yang Maha Suci. Tak ada selembar daun yang jatuh tanpa seizin Allah. Pangkal kesalahan terletak pada diri sendiri yang tidak ada kemauan untuk memanfaatkan kehidupan guna membangun kebahagiaan. Tutup matamu, tundukkan kepalamu dan diamlah, sampai Allah mengizinkanmu untuk berbicara, maka ucapanmu akan menjadi obat bagi penyakit hati. Kebahagiaan itu dalam kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Jika kalian tidak sakit hati ketika ada orang yang dihinakan, maka sesungguhnya kebahagiaan kalian itu palsu. Orang yang sadar adalah orang yang rindu pulang. Bagi yang terlalu senang hidup di dunia, dia belum sadar. Anakku, jadikan diamu adalah bentuk sikap kehati-hatian dan ketawaduan, karena apa yang keluar dari mulutmu hanya akan menjadi sia-sia saat orang yang kau ajak bicara belum paham, dan apa yang dikatakan lidahmu pun tak bernilai ketika ternyata engkau sedang berhadapan dengan orang yang jauh lebih paham. Kemampuan atau keahlian yang kalian miliki itu semua karena Allah, bukan karena usahamu atau kepunyaanmu sendiri. Hati-hati dengan keilmuan, kemampuan, dan kebiasaan yang engkau miliki, karena itu akan menimbulkan kesombongan dalam dirimu. Ketika lapar engkau datang, ketika kenyang engkau pergi. Jangan kau perlakukan Tuhanmu seperti itu. Ketika sedang susah, mengadulah. Ketika sedang senang, bersyukurlah. Hadirkan kerinduan dalam hatimu setiap saat kepada Tuhanmu.
dirimu naik status sosial menjadi khas karena ilmu Allah. Jika karena hartamu, nama besarmu, ilmumu menghalangi Allah, maka lepaskanlah semuanya. Karena karunia Allah bukan jadi penghalang selama engkau bersimpuh kepadanya. Yang engkau andalkan selain Allah akan mengecewakanmu. Hartamu, kemampuanmu, kedudukanmu hanya akan menghalangi Allah. Berjuanglah hanya karena Allah dan tidak menuntut apapun. Bukan karena siapa atau urusan dunia, maka lepaskanlah. Jauh dekat, Tuhanmu telah mengenalkan, telah memanggil, telah dekat dari nadimu. Namun engkau tetap jauh. Tuhanmu akan terlihat tatkala menjadi pekerjaannya. Janganlah berputus asa karena segudang kesalahanmu, karena Tuhan Maha Pengampun. Jangan pula congkak dengan segudang kesolehanmu, karena Tuhan akan menolaknya. Konsentrasikan pandangan pada Tuhanmu supaya terjaga kerjaan hatimu. Tatkala merasa tak kuasa menahan godaan, berserulah, Tuhanku, jagalah aku. Tidak ada kesimpulan yang bersifat final dan abadi. Ilmu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang yang bersimpuh di hadapan Tuhanlah yang berkepribadian tunggal. Ilmu dapat menjadi penghalang pada Tuhanmu. Ilmu juga dapat meningkatkan level keimananmu. Tuhan hanya dapat dilihat dengan mata hatimu. Orang yang mengenal Tuhan bukan berarti tak pernah berdosa. Orang yang berdosa kemudian bertaubat, dia sudah meyakini adanya Tuhan. Saat kau munculkan keakuanmu, maka Tuhan tiada. Ketika kau melihat Tuhan, maka kau tiada. Ketika itu, tidak ada permintaan lagi, tidak ada sebab akibat, tidak ada koneksi dan relasi, sehingga tidak ada penghalang antara kamu dan Tuhanmu. Aku adalah hambamu, dan engkau adalah majikanku. Apapun yang aku kerjakan, semuanya untukmu. Dan aku tidak pernah meminta upah kepada siapapun kecuali kepadamu. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku hanya meminta petunjuk kepadamu. Apapun yang terjadi atas kehendakmu, aku akan selalu memujimu, apapun keputusanmu, dan ampunilah aku. Tuhan adalah tujuan terakhir. Berapapun harta, jabatan, pangkat yang kau miliki tidak akan memberi ketenangan, karena ketenangan akan didapatkan saat berada di sisi Tuhan. Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Nama Tuhan boleh berbeda, asalkan substansinya sama, karena Tuhan akan tetap memberikan rahmat-Nya kepada siapapun, tanpa terkecuali. Tuhan punya alat ukur yang super canggih. Jadi, jangan takut ketika kamu sedang diuji Tuhan, karena sudah bisa dipastikan kamu bisa melewatinya. Tergantung kamu mau berhasil atau tidak. Minta kekuatan lebih kepadanya, agar bisa menjalani semua ujian yang diberikan Tuhan. Kokohkan hati kami, kuatkan jiwa kami untuk menghadapi hidup yang sulit ini. Sebelum engkau meminta harta yang banyak, mintalah dulu untuk kokohkan jiwamu. Kalau tidak, maka hartamu yang akan merusakmu. Sejatinya adalah Allah yang Maha memberi semua itu. Terkadang kita percaya adanya Allah, namun dalam praktiknya kita tidak percaya kekuasaannya. Sekian dan terima kasih.